bisa ku Sini nggak sih? Guys, ini di mana ya? Ya kalau yang ini aja, ya kan? Ini ada yang itu. Di sini. gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Akhirnya kelar juga, semoga nggak cuma di Pancoran doang. Iya, semoga lebih ngingetin ke orang buat lebih respect ke sesama. Nah, ini paling rapi Ruan. Kasih kerani aja ya. Ran, ini tolong pasangin ya. Ran, gua dulu sering ngomong seenaknya, ngejek lu, ngeremehin lu, bahkan gua malu-maluin lu di depan kelas. Padahal lu punya hak sama kayak semua orang buat dihormati. Tapi sekarang gue sadar, gue udah ngelanggar hak lu itu. Sekarang maafin gue ya, buat semuanya. Udah gak maafin kok. Yang penting lo sadar dan mau berubah. Itu juga sebagai bentuk kewajiban lo sebagai teman kan, buat menghargai orang lain. Semua ini selesai, namun jalan yang jauh, jangan lupa sebelum kata maaf itu pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ada perjalanan luka yang aku tak inginkan. Anak-anak, minggu ini kita bahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi coba kita kaitkan dengan kehidupan kalian di sekolah. Ada yang mau kasih contoh? Hak itu buat belajar. Kalau kewajiban itu untuk menghormati guru. Ya kan, Bu? Bagus, tapi bukan hanya untuk guru. Kewajiban menghormati juga berlaku untuk sesama teman. Kalau temennya aneh, boleh gak sih Bu dikasih tahu? Teman kelompok. Memberitahu itu boleh, tapi kalau kamu membuat orang lain malu, itu kamu bukan lagi menegur, tapi kamu melanggar haknya untuk dihormati. Berarti kalau kita ngejek atau membuli sama aja kita melanggar hak orang ya, Bu? Betul, Dira. Dan kewajiban kalian adalah menghargai hak itu. Karena dalam masyarakat kecil seperti kelas, semua orang punya hak yang sama untuk dihargai, didengar, dan diterima. Kadang kita juga nggak sadar kalau bercanda bisa bikin nyakitin. Itu bentuk pelanggaran kecil kan ya, Bu? Tepat sekali. Nah, biar kalian makin paham, saya kasih tugas buat kampanye kecil tentang menghargai hak teman di sekolah. Gimana kalau topiknya bullying aja? Karena kan itu contohnya dari pelanggaran di sekolah. Oh, kayak hak buat dihormati sama hak tanpa merasa bersalah begitu ya? Dan kewajiban kita sebagai siswa adalah menciptakan suasana aman dan saling menghargai. Udah, gue tulis aja ya.
bagus. Gimana kalau slogannya semua orang layak dihormati? Simple, tapi ngena nggak bisa dibantah juga. Ya kan? Kalau semua orang menjalankan berdasarkan hormat, gak ada hak yang dilanggar. Semua orang layak dihormati. Wah, gak nyangka ya. Dari terus kecil ini, itu bisa kayak gini. Jadi macam aja sama kalian. Iya, soalnya tuh kita tuh baru sadar kalau saling menghormati gitu. Gak cuma minta maaf, tapi harus dijalanin. Yang sering dilanggar itu hak untuk hidup bersama, hak untuk menerima keluarganya. Bener, kadang kita sibuk ngomong, tapi kita lupa dengar. Nah, makanya mulai sekarang kalau lu ngomong tuh dihormati ya, jangan dipotong. Gue sensitif soalnya. Sensitif tapi tetap berisik. Kombinasi langka tuh. Wajar, hak dia buat ngomong banyak. Kewajiban kita, ya sabar. Setiap orang punya hak untuk dihormati, dan kita semua punya kewajiban untuk menghargai. Kadang kita baru sadar setelah pernah melanggar, tapi kesadaran itu awal dari perubahan, karena setiap orang, sekecil apapun, layak untuk dihormati. Hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang. Sedangkan kewajiban itu adalah dari seseorang itu berkewajiban melakukan atau memberikan sesuatu terhadap orang lain. Jadi antara hak dan kewajiban itu sifatnya adalah sesuatu yang timbal balik. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik itu dalam lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Kenapa hak dan kewajiban itu tidak boleh dilanggar? Karena hak dan kewajiban itu harus berjalan selaras dan seimbang. Ketika kalian melanggar hak ataupun kewajiban, pasti akan ada orang lain yang merasa dirugikan. Bahkan bukan hanya orang lain, bahkan diri kalian sendiri akan merasa dirugikan seperti itu. Untuk sejauh ini sih nggak ada, tapi gue pernah tahu berita di mana ada seorang siswa yang mengalami bullying. Itu anaknya itu kejadiannya sampai luka rahangnya itu patah kayak gitu. Jadi bully itu saat ini sangat gencar di kalangan siswa, di mana siswa saat ini harus mendapatkan sosialisasi yang sangat dalam terkait bullying. Seperti itu. Untuk pengingkaran kewajiban, Ibu termasuk salah satu
bangsa Indonesia, warga negara yang baik, di mana ibu selalu membayar pajak tepat waktu dan menaati aturan dari yang diberikan oleh pemerintah. Ya kalau menimpa saya secara pribadi sih mungkin ada, tapi sifatnya masih sederhana. Tapi ada yang menimpa orang tua saya. Jadi di sini kaitannya dengan hak rumah peninggalan dari bapak saya. Jadi kebetulan bapaknya bapak saya itu menikah lagi. Nah, menikah lagi tetapi tidak punya anak. Kemudian kakek saya itu meninggal terlebih dahulu. Otomatis kan harusnya rumah beliau itu menjadi hak anak-anaknya, karena rumah itu sudah ada sebelum kakek saya menikah dengan istri keduanya itu. Tetapi yang terjadi, istri keduanya itu berusaha untuk bisa menguasai rumah tersebut dengan cara misalnya dia sering berkoordinasi dengan perangkat desa, yang ujung-ujungnya rumah tersebut bisa menjadi rumah dari istri dan kakek saya tersebut. Kebetulan juga dia sebelum menikah juga sudah punya anak, jadi sekarang yang menempati adalah anak-anaknya dari istri kakek saya tersebut. Gitu. Secara hak kan itu pasti adalah hak waris untuk anak-anaknya, karena rumah itu ada ketika kakek saya masih bersama dengan nenek saya, artinya nenek asli saya, orang tua dan bapak saya. Kemudian setelah menikah kan otomatis istri barunya tidak punya hak atas rumah tersebut, karena dia menikah sudah ada rumah itu, berarti kan jatuhnya menjadi milik ahli waris dari kakek saya tersebut, termasuk bapak saya. Ya, jadi pesan saya untuk biar terhindar dari kejadian itu, sebaiknya untuk urusan ahli waris atau warisan itu dibicarakan dari awal. Artinya dari misalnya orang tua kita masih ada, harus sudah bagi-bagilah, ini jatah kamu sebenarnya ini, jadi biar tidak ada masalah di kemudian hari. Pesannya sebagai bangsa Indonesia yang baik, kalian haruslah taat atas aturan dari pemerintah, jauhi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, karena semua yang dilakukan, semua aturan yang diberikan pada dasarnya untuk kebaikan warga negara Indonesia. Jadi untuk penerus bangsa, untuk para siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang akan meneruskan bangsa Indonesia, kalian harus menaati semua aturannya, dan jangan lupa pelanggaran akan merugikan orang lain. Cakep, cantik banget. Siap ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.